Perkenalkan, nama saya Bayu D. Tarigan sebagai penyuluh kehutanan pemula di cabang Dinas Kehutanan Wilayah 8 Kuningan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah video demonstrasi tentang kegiatan penyuluh kehutanan pemula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih Bapak-bapak dari KTH Tani Mandiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya. Saya sebagai penyuluh kehutanan bermaksud untuk melaksanakan penyuluhan ke Bapak-bapak mengenai apa itu lahan kritis beserta terkait untuk pemulihan lahan kritis itu sendiri. Jadi lahan kritis ini perlu dikurangi agar nanti efek-efek negatifnya tidak dirasakan oleh bapak-bapak sekeluarga termasuk cucu kita. Jadi ya agar tetap kehidupan ini tetap berlanjut khususnya di bidang ekologi. Jadi kita langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat saya dan supaya efektif kita langsung ke materinya aja ya. Siap Pak, siap. Boleh. Oke. Seperti yang dipegang bapak-bapak, ini ada leaflet terkait tentang lahan kritis beserta pemulihannya. Nah, dari pengertian lahan kritis itu sendiri, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan lahan kritis itu? Jadi lahan kritis itu lahan yang ada di dalam ataupun di luar kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau penurunan fungsi sampai batas yang ditentukan atau yang diharapkan. Jadi secara singkat, lahan kritis itu adalah lahan di dalam ataupun di luar kawasan hutan yang fungsi hutannya menurun. Jadi seperti lahan tidur atau lahan yang kurang optimal atau bahkan lahan mati, nah itu termasuk dalam lahan kritis. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apa yang menyebabkan lahan kritis itu sebetulnya? Sebetulnya banyak, cuman yang akan saya sampaikan ini ada 4 poin. Yang pertama, kondisi geologi. Nah, kondisi geologi seperti yang ada di sekitar kita ini, salah satu penyebabnya itu ialah kekeringan. Nah, kekeringan, terus genangan air yang besar, itu terus-menerus terjadi dan pada akhirnya akan menyebabkan erosi, pengikisan tanah. Pada akhirnya apa? Banjir dan longsor. Gitu. Yang kedua, alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini, contoh, suatu lahan itu dialih fungsikan sebagai pertanian yang nomaden. Nah, di situ kan pasti ada pembukaan lahan. Pembukaan lahan pada zaman sekarang ini yang efektif dan tidak memakan biaya yang banyak dengan cara dibakar, kan gitu. Jadi sisa-sisa pembakaran itu kalau dikontrol mah aman aja, kan gitu. Cuman kalau ketika dibakar tapi karena ada memang beberapa yang habis dibakar itu ditinggalin, pada akhirnya kan kebakaran lahan. Nah, dari awalnya fungsinya itu sebagai penyangga kehidupan, lahan itu dieksploitasi untuk memenuhi kepentingan industri, pada akhirnya kan fungsinya dialihkan. Nah, yang berikutnya, pencemaran bahan kimia. Pencemaran bahan kimia ini contohnya seperti apa Pak? Pemakaian pupuk yang berlebihan, pemakaian pupuk herbisida, apalagi ya yang sifatnya kimiawi Pak. Gitu. Jadi ketika kita pakai secara berlebihan, itu akan mengendap masuk ke dalam tanah dan merusak pH tanah. Artinya apa? Ketika pH tanah turun atau rusak, unsur hara yang ada di dalam tanah itu pasti rusak. Berimbas nanti ke tanaman yang mencari unsur hara, pasti nggak akan ada unsur haranya kalau udah tercemar oleh pencemaran bahan kimia ini. Gitu. Selanjutnya ada limbah. Limbah yang paling sering kita dapati itu plastik. Plastik itu kan seperti yang kita ketahui tidak dapat didaur ulang. Mau sampai berapa tahun pun Larut ya Pak? tidak terurai di dalam tanah. Nah, itu menghambat
proses pengkayaan unsur-unsur yang ada di dalam tanah. Pada akhirnya kan nanti anggur tanaman pasti kurang nutrisi kan gitu. Salah satu bentuk pemulihan lahan kritis itu adalah rehabilitasi hutan dan lahan. Nah, ini merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, serta meningkatkan fungsi lahan. Yang tadinya contoh dari lahan tidur bisa jadi produktif lagi, atau dari lahan mati bisa setidaknya ada penanaman. Biarpun tidak secara sekaligus langsung optimal, tapi setidaknya kita ada penanaman di situ gitu. Nah, pemulihan lahan kritis ini dibagi jadi dua. Untuk hal ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama vegetatif dan yang kedua sipil teknis. Vegetatif itu ya dari penanaman, Pak. Simpelnya dari penanaman gitu, vegetatif yang berbau tanaman. Dan kedua sipil teknis, sifatnya ini bangunan konservasi tanah dan air. Nah, vegetatif yang pertama, pembangunan persemaian. Nah, pembangunan persemaian ini dilakukan di lokasi dekat penanaman. Contohnya kebun bibit rakyat. Yang seperti kita ketahui kan, kebun bibit rakyat itu ya salah satu upaya untuk mencegah meningkatnya lahan kritis. Jadi kebun bibit rakyat itu yang masyarakat di sekitar itu diberdayakan untuk melakukan persemaian, pemeliharaan, hingga nanti pada akhirnya penanaman di lokasi sekitar kebun bibit rakyat itu atau KBR tersebut. Gitu. Yang kedua, pengkayaan hutan rakyat. Pengkayaan hutan rakyat ini seperti contoh menambah jenis-jenis tanaman yang ada di hutan rakyat tersebut. Jadi contoh yang awalnya homogen, satu jenis, kita tambahkan jenis yang lain sehingga nanti heterogen. Jadi bermacam-macam jenis bisa semakin mendukung fungsi lahan tersebut supaya semakin optimal. Assalamualaikum Pak Ketua. Salam, Bos. Pak Ketua, kumaha? Ada Bang? Alhamdulillah, Bang. Gimana kabarnya, Bang? Ya, sehat. Ini lagi apa Pak Ketua? Ini lagi perawatan nih, udah nanam mangga nih. Oh, yang kemarin nanam itu yang Ya. agroforestry. Ya, yang 17 hektar tuh. Oh, yang Alhamdulillah 17 udah hektar. beres. Ya, Oh, yang 17 hektar agroforestry ya. alhamdulillah udah beres nih. Gimana? Udah 100% penanaman? Udah beres, alhamdulillah. Untuk total penanamannya itu ada kurang lebih berapa hektar? Untuk yang agroforestry-nya? Ya, sekitar 17 hektar. Hektar kurang lebih ya? Ya, 17 Nah. hektar. Saya mau nanya, udah ditanam semua? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Udah beres. Berikutnya, udah di geotagging nggak? Oh, apa tuh geotagging tuh? Nah, Saya belum tahu tuh. belum tahu. Kita jelasin dulu ya. Fungsinya apa tuh? Geotagging itu baru dengar tuh. Oke, siap. Jadi, geotagging itu dilaksanakan oleh kelompok itu untuk membuktikan Oh, bahwa penanaman yang dilakukan itu memang benar-benar sesuai di lapangan gitu. Jadi salah satu pembuktian bahwa tanaman itu sudah ditanam melalui geotagging gitu Pak Ketua. Kalau geotagging itu harus semua itu? Harus semua tanaman? harus semua berdasarkan peraturan pelaksanaan geotagging itu setiap 1 hektar harus di geotagging 400 tanaman. Tinggal dikalikan aja 17 hektar berapa? Ya, kisaran 10.000, 7.000 loh. Kurang lebih kayak Banyak gitu. sekali ya. Kalau begitu, ya saya perlu Cara geotagging? geotaggingnya Boleh. Siap. gimana tuh? Nanti saya jelasin. Oke? ya, oke. Dikaliin aja tuh. Itu caranya gimana dan alatnya pakai apa tuh, Pak? Untuk aplikasinya sendiri kita gunakan timestamp. Nah, timestamp itu ada di Android, di Play Store. Nah, sebelumnya saya mohon maaf nih, Pak Ketua, HP-nya Android kan? Boleh, ya. Boleh dipegang ya? Nggak ada rahasia kan? Enggak ada. Aman berarti? Aman. Oke. Siap. Jadi ini Pak, nah ini kan buka Play Store. Pertama, kita buka Play Store. Berikutnya, kita ketik timestamp kamera, lalu search. Nah, bisa diklik dengan icon yang ada di tampilan. Sebelumnya pastikan dulu agar jaringan stabil. Setelah itu, klik install.
sedang menginstal. Juga pastikan memori penyimpanan di HP masih tersedia agar aplikasi dapat terinstall di HP kita. Ya, setelah itu silakan klik buka. Klik saat aplikasi digunakan. Untuk mengakses lokasi, klik saat aplikasi digunakan juga. Klik saat Pak Camat, terima kasih yang diberikan. Kita bisa koordinasi dengan kegiatan di kecamatan Kadipaten, khususnya di bidang pertanian. Jadi maksud dan tujuan saya datang ke sini, saya mau berkoordinasi terhadap kegiatan di bidang pertanian yang sudah dilaksanakan di kecamatan. Terima kasih Pak Bayu atas inisiatifnya. Semuanya ya. Telah dilaksanakan berarti perbaikan Kurang lebih 1 hektar. itu lokasinya di Desa Cipaku. Desa Cimam ya. Memang kegiatan ini perlu banyak masyarakat yang ditanyakan lagi mengingat yang kita itu kan apalagi kabupaten daerah panas itu ya satu-satunya untuk apa tuh pemanasan global jadi alangkah baiknya Pak Bayu ini sudah punya inisiatif nanti bisa dikembangkan di daerah yang lain supaya lebih banyak tanaman-tanaman yang besar. Tujuan saya itu melakukan apa sampai sekarang progresnya gimana supaya nanti di desa-desa lain juga bisa diterapkan. Terus untuk selanjutnya kan mungkin punya program punya Ya, bisa diterapkan di tempat lain. Kayak bisa. itu bentuknya kebun rakyat apa hutan raya Di luar kawasan Pak, berarti di luar rakyat. Iya. Itu teh kan yang isi omongannya. Peta yang sudah saya terus itu kan ditanam sama masyarakat. Terus saya geotegi, ada saya mau Ini ke sebenarnya yang sama kan ya dagunya. ya silakan kita. Untuk jenisnya sendiri ada mangga Pak, ada mangga, ada alpukat, ada durian. Semuanya berapa batang? Omongannya. Totalnya ada 500 Pak, itu di bawah. Ya, aku dengan Ya ini kan bahan saya juga ya, ini nanti kan. jadi kegiatan Pak Bayu nanti saya laporkan ke Bapak Bupati supaya Bapak Bupati ini kerjakan kedua kehutanan itu dampaknya keberadaan ini untuk tanah dirasakan oleh masyarakat juga pemerintah ya Khususnya di tingkat apa? Miring. thank you. Jadi saya jelaskan dulu Pak. Oh, lawan anak. Penghijauan pohon itu berdasarkan kegiatan yang sudah memiliki tahun 2020. Itu berarti kayak gitu teh insya Allah gitu penjelasan di beres gitu. Dan yang kemarin pada area yang dekat dengan fasilitas umum dan hijau. Jadi jelas Pas dari sisi berarti ya pas nah pengikutnya dan jalan umum yang ada di desa Cipaku. Nah, di rumah juga pulang kita teh. dilaksanakan Ya di nama kita teh cuma error gitu. pemandangannya nanti akan menjadi Kecuali ngarehab atau mah nyeun ya. Ini nanti kalau itu sudah Hari ngarehab kan kondisi sudah apa menghasilkan pada akhirnya masyarakat ya, selanjutnya ada kegiatan agama bersih
partai dan pria. Iya, Sana sendiri. Iya, nyiku. Pada saat ini Iya, kalau nyiku mah lepas, rapat. program ketahanan pangan yang Jadi nambah. Iya, dengan pemerintah. berarti di situ kan pengawasannya. Memang kegiatan-kegiatan itu Karena yang sekarang sepeda lain sebenarnya kan bisa tadi itu Pancasila. nanti diarahkannya kan ketahanan pangan. Iya, deui. Dan kan ada buah-buahan. Nah, itu. Jadi menambah pendapatan masyarakat juga. Ya. Pak Camat, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari siang hari ini saya bisa berkesempatan Pak, saya mau terkait kegiatan penghijauan lingkungan yang telah dilaksanakan sebelumnya di Kecamatan Kalipan. Barangkali saya bisa menyampaikan agar Bapak juga mengetahui apa yang sudah saya laksanakan. Kita coba canangkan untuk menangkal ini panen kita bisa lakukan bersama-sama di lapangan gitu. Jadi ada sinergitas antara penyuluh hutanan dengan kecamatan Kadipaten. Nah, nanti saya ke depannya juga harapannya ya kita di lapangan bersama-sama gitu kan untuk kegiatan kehutanan yang kedepannya akan dilaksanakan di kecamatan ini. Terima kasih Bapak Yu. Inisiatif sudah bagus. Kalau boleh mungkin Bapak Yu tadi sekalian aja karena di kita mitra itu ya ada dari Sultan, ada dari Polsek, ada dari Koramil. Alangkah baiknya meskipun tidak hanya harus panen, kita pantau setiap bulan lah. Setiap bulan kita turun bareng-bareng. Turun bareng-bareng untuk memonitor perkembangan tanamannya itu. Agar sama-sama tahu kan Pak, Ya, begitu. seperti apa perkembangannya, mana yang cocok, mana yang enggak. Ya. Nah, untuk khusus penghijauan lingkungan ini dilaksanakan yang di Desa Cikapu itu kan totalnya 500 bibit Pak yang ditanam. 500 luasnya itu 1 hektar Pak, kurang lebih. Jenisnya di situ tadi udah jelas, ada mangga, alpukat, ada durian, petai, manglit, sengon, itu udah jelas semua beserta juga jumlah-jumlah. Jadi ya yang saya harapkan ke depannya ya semoga hal-hal seperti ini ke depannya bisa semakin berkembang gitu. Jadi kegiatan kehutanan yang ada di Kecamatan Kadipaten ini akan lebih bagus lagi nanti ke depannya karena kolaborasi kita di tingkat kecamatan berangsur baik ke depannya atau bahkan lebih kita tingkat. Kurang lebih begitu Pak Camat yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Terima kasih Bapak Yu telah bekerja dengan keras membantu masyarakat kami di sini yang mudah-mudahan ada manfaatnya baik kami Bapak Yu sendiri juga untuk masyarakat di sini. Ya. Harapannya gitu. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya Terima kasih ya. Kemudian ini untuk data kami ya mungkin saya boleh ya. Ya, disimpan Ini simpan di sini. Siap. Nanti saya mau lapor juga ini mau bareng-bareng sama Pak Bupati sama Pak Kapolsek kita koordinasi juga sama Pak Pramil. Siap. Ya, ya. Turun Pak. Oke, thank you ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bu. Ya, kembali. Aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak, warga saya sangat antusias, sangat menunggu dengan program agroforestry ini karena banyak lahan-lahan yang itu yang harus produktifkan. Pak Bayu, mohon dibantu ya, Pak Bayu. Saya cek dulu ya, Pak Bu ya. Oke. Berarti yang terkait kegiatan agroforestry ya, Pak Bu ya. Nah, saya jelaskan dulu. Jadi ini nanti kita tampung dulu, kita terima proposalnya. Nah, nanti ketika memang dinyatakan layak untuk menerima kegiatan agroforestry, berikutnya nanti tim teknis akan memvalidasi ini keabsahan berkas-berkasnya. Nah, nanti setelah itu barulah nanti tim teknis akan turun ke lapangan untuk memastikan info-info yang disertakan di sini itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kurang lebih kayak gitu Pak Bu. Kira-kira berapa bulan? Oh itu teknis turun? itu
itu saya tidak bisa memberikan jawaban pasti karena memang ini kan kolektif ya. Iya. Masih ada beberapa kelompok-kelompok lain yang masih ditunggu proposalnya. Siap. Nah, berarti setelah ini saya menunggu konfirmasi dari Pak Bayu ya. Ya, nanti kalau memang dinyatakan layak untuk menerima, Ya. nanti saya akan konfirmasikan lagi ke Pak Pu. Siap. Nah, Kurang lebih kayak gitu ya. siap. Ini Pak Bayu ada amplop untuk bensin ya, untuk ngantar proposal kantor sekalian untuk rokok Pak Bayu. Aduh, Pak Pu, punten ya, punten bisa. Ini, Pak. Jadi pertama saya nggak bisa menerima ini. Nggak apa-apa. Oh, ini enggak. Jadi saya jelasin dulu ini, tolong diulang dulu. Nah, pertama saya ucapkan terima kasih Bapak sudah menyampaikan ini. Yang kedua, saya sangat apresiasi sekali atas penghargaan mungkin ya yang diberikan Pak Guru bersama masyarakat. Tapi saya harus jelaskan bahwa saya tidak bisa menerima ini, Pak Guru. Yang pertama, ini semua pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kehutanan itu sifatnya gratis. Karena memang ini suatu bentuk pelayanan pemerintah hadir untuk masyarakat. Itu yang kedua. Yang berikutnya, sesuai yang sudah dijelaskan di Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 bahwa setiap PNS tidak diperbenarkan atau tidak diperbolehkan menerima gratifikasi yang menguntungkan dirinya dan didukung Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Di situ dijelaskan Pak Bu bahwa siapapun yang terlibat dalam praktik tindak pidana korupsi akan diberlakukan atau diberikan sanksi. Jadi baik saya ataupun Pak Bu nanti ketika ini diisukan sebagai gratifikasi, kita dua nanti akan kena sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi saya sangat berterima kasih atas ini, tapi mohon maaf, ini saya tidak bisa menerima. Saya udah punya gaji dari pemerintah, saya udah punya tunjangan juga dari pemerintah. Jadi semua kegiatan ini saya pastikan gratis karena ini suatu bentuk pelayanan pemerintah. Atur nuhun pisan Pak Bayu. Ya. Jadi biar saya sampaikan kepada masyarakat saya, Pak Bupati Paku, bahwa memang pelayanan di Dinas Kehutanan tanpa ada pungutan sedikit. Nah, gitu. Ya, siap ya. Atur nuhun Pak Punya.